love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith menoleh ke istrinya dan istrinya tidak senang dengan joke-nya Chris Rock. Dia langsung berubah dari seekor domba tiba-tiba menjadi serigala. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada dari terang firman Tuhan, supaya kita menghadapi perkembangan dunia yang sangat dinamis ini, kita terus diterangi oleh firman Tuhan, dan kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Richard Buntario. Salam Pak Richard. Shalom. Sehat selalu Pak Richard ya. Ya. Pak Pendeta Andi, sehat selalu. Sehat selalu Pak Richard. Ya. Nah ini ada hal yang menarik nih Pak Richard nih, yang terjadi waktu Piala Oscar ini nih. Ya. Will Smith menampar sangat keras, langsung itu heboh seluruh dunia. Ya. Bukan di Indonesia saja, seluruh dunia itu Pak ya. Ya. Sehingga itu jadi perguncingan sampai saat ini. Dan ya soal pro dan kontra ya sudah. Tapi yang jelas sih, kita sudah lihat juga nanti ada cuplikan sedikit, abis ini kita ada cuplikan sedikit sehingga kita bisa tahu apa sih yang terjadi. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu. Love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Ya, jadi setelah kita lihat ini, Will Smith akhirnya menyesal. Ya. Dia minta maaf secara terbuka, dan dia mengakui waktu dia setelah menampar jadi tegur sama Denzel Washington, hati-hati, justru di puncakmu nih iblis menyerangmu nih melalui peristiwa ini, dan akhirnya dia minta maaf dengan ini. Nah, saat ini kita ingin topiknya adalah self control, Pak Richard. Ya. Penguasaan diri. Menguasai emosi pada saat itu. Nah, silakan Pak Richard, mungkin ada mau di-sharingkan. Ya, terima kasih atas undangannya lagi Pak Andi. Memang kejadian 2 hari yang lalu di malam penghargaan Oscar itu menghebohkan dan mengejutkan seluruh dunia. Kenapa mengejutkan? Karena boleh dibilang Hollywood itu adalah bisa dibilang mercusuar, kiblat dunia entertainment, bisa dibilang panutan banyak pihak. Jadi harusnya Hollywood itu yang tentunya digunakan sebagai propaganda pesan-pesan, ya, ternyata tidak mengirimkan pesan yang baik. Betul. Itu yang mengejutkan banyak. Jadi selama ini kan kita tahu Hollywood memegang dunia hiburan dunia. Betul. Jadi kalau nggak ada film Hollywood tuh nggak asik ke bioskop gitu. Kita mengenal karakter-karakter yang hebat-hebat. Seperti kayak Will Smith, yang saya sendiri sebetulnya idolakan dia banget. Tapi begitu kejadian kemarin terjadi, saya langsung unfollow dia punya Facebook. Saya unfollow dia punya Instagram dan Twitter. Kenapa? Saya merasa saya kecewa sebagai fans. Saya tidak mau mengikuti orang seperti itu. Memang saya tahu betul
dan saya mengikuti karena saya mengikuti YouTube-nya Will Smith dan melihat dia bagaimana dia mencoba menyelamatkan keluarganya. Memang dia ada masalah dengan istrinya, tapi dia mencoba mempertahankan dan dia begitu terlihat bahwa dia begitu cinta dan entah cinta apa takut sama istri saya nggak ngerti. Sepertinya sih dia takut karena terlihat ekspresi daripada Jada istrinya yang begitu dijadikan bahan lelucon oleh Chris Rock. Raut mukanya itu langsung memicu kemarahan. Tadinya sih kalau dilihat Will Smith-nya ketawa dengan joke-nya. Ya kan dia enjoy aja ketawa. Tapi begitu dia waktu kamera tidak menunjukkan wajahnya Will Smith, tapi begitu Will Smith lihat istrinya bete, waduh, sepertinya dia langsung tertrigger. Gue harus lakukan sesuatu untuk istri gue. Dia maju ke depan, dia tampar itu tanpa berpikir lagi. Yang gila itu adalah dia tidak berpikir bahwa tindakan yang dia telah lakukan itu disaksikan oleh lebih daripada 500 juta penonton di seluruh dunia. Iya. Yang ada aktor namanya Jim Carrey, komedian juga. Iya. Kesel dia sampai dia bilang, gue mau gugat Lah, apa urusannya katanya? Dalam suatu talk show, gue mau gugat Jim. Kenapa? Karena yang dia telah lakukan itu akan terekam untuk selamanya di YouTube. Akan disaksikan oleh anak cucu saya. Seluruh dunia akan tidak lupa kejadian itu. Dan itu akan mencoreng Hollywood, akan mencoreng semua dunia hiburan di Amerika. Ya, dalam arti kata, selama ini semua menganggap Hollywood sempurna, ternyata enggak. Iya, betul. Ya kan, yang semua idolakan Will Smith yang the perfect person, karena di YouTube-nya dia hidupan dia hampir sempurna lah, kaya, cerdas, filmnya box office, talented banget, dan wise. Iya. Karena kalau Bapak nonton dia punya YouTube sehari-hari reality show-nya dia, mereka banyak diskusi tentang kehidupan, berdiskusi tentang kemanusiaan, berdiskusi tentang wisdom. Bahkan saya yakin mereka itu orang-orang spiritual, orang-orang yang sangat taat dengan firman Tuhan gitu. Iya. Yeah. Christians gitu. Tapi dalam sekejap mata, dalam sedetik, begitu Will Smith menoleh ke istrinya dan istrinya tidak senang dengan joke-nya Chris Rock, dia langsung berubah dari seekor domba tiba-tiba menjadi serigala yang sangat. Dia maju, dia tampar tanpa berpikir konsekuensinya. Tidak berpikir apa yang akan terjadi setelah nantinya kalau organisasi Akademi Oscar itu akan memberi sanksi berat ke dia. Terlebih lagi, dia akan mendapat sanksi berat dari fansnya dia, industri Hollywood yang akan mungkin mengucilkan dia. Yang tidak mau pakai dia lagi, bahkan juga seluruh dunia nggak mau nonton film dia, mungkin saja itu bisa terjadi. Tanpa berpikir. Jadi saya kan melihat tuh ada sorotan di ruangan Hollywood itu, di ballroom yang besar yang 1.000 orang lebih kali. Ada Steven Spielberg, ada Meryl Streep, ada Jason Momoa. Semua nama-nama, ada Mel Gibson, ada orang-orang dengan nama besar di situ, orang-orang yang saya tidak pungkiri banyak orang Kristen seperti saya dan yang lain-lain kadang suka lupa dan mengidolakan mereka daripada mengidolakan tokoh-tokoh di Alkitab. Saya waktu dari kecil, saya bisa bilang begini, dan saya sadar, kalau orang tanya, kamu hafal nggak tokoh-tokoh di Alkitab? Enggak. Kalau kamu tanya tentang Hollywood, saya tahu siapa di Hollywood. Iya. Saya lebih hafal orang-orang Hollywood daripada orang-orang yang ada di Alkitab. 12 murid Yesus aja saya cuma ingat paling 7, 8. Yang lain lupa namanya siapa gitu. Tapi kalau Hollywood saya tahu semua. Itu saya waktu kecil dulu tuh. Dan orang seperti saya tuh banyak di Indonesia yang begitu, yang kita taat firman Tuhan, kita
sangat takut dengan firman Tuhan, tapi tetap kita ngebela-belain mati-matian pergi ke bioskop. Pokoknya doanya nanti deh, pertemuannya nanti dibatalin deh. Ini ada premier ini, ada film premier. Gue mesti nggak boleh miss. Gue mesti jadi orang pertama nonton Avenger. Gue mesti pertama nonton Rambo gitu. Kita nanti minggu depan bisa gereja deh. Jadi kita menomorduakan Tuhan kita dan menomorsatukan Hollywood. Begitu kagetnya saya, begitu terjadi satu kejadian di mana Oscar itu kan boleh dibilang sakralnya dunia entertainment. Betul. Event sakral. Ya kan? Ya. Jadi ruangan itu tuh boleh dibilang kalau di dunia entertainment ya, bukan bermaksud lebay-lebayin sih. Ya semacam kayak baitnya dewa Oscar yang diidolakan setiap orang. Oscar itu kan ya berhala yang diharapkan untuk dapat gitu loh. Iya. Itu baitnya, bukan bait Allah kita, tapi baitnya Oscar yang mereka puja-puja itu. Dan kita selama ini kayak ya Oscar kan ini kan tolok ukurnya, kiblatnya, kita harus ikut gitu. Jadi kita mengidolakan berhala yang luar biasa. Kita nggak tahu 2 hari yang lalu bentuk siapa iblis itu melalui Hollywood nyata jadinya. Ya, betul. Ya, jadi dengan tindakan waktu kejadian Will Smith menampar, duduk, acara berlanjut, saat commercial break iklan, dia dihampiri sama Denzel Washington, ditarik ke samping dan dibicara. Tyler Perry juga datang juga, satu produser orang hitam yang mendampingi. Dan dia bilang, Denzel kepada dia, ingat my brother, kalau di saat kamu di tinggi-tingginya, di saat ke tingkat kesuksesan kamu, di puncaknya kesuksesan kamu, iblis menyerang. Dan itu yang terjadi itu. Jadi, kesimpulannya buat saya nih, the devil just reveal himself. Iblis telah menampilkan wujud aslinya pada saat Will Smith menampar Chris Rock. Kenapa saya bilang begitu? Begini penjelasannya. Kalau kita tahu siapa Will Smith, akan mengerti bahwa dia hidup penuh dengan kemunafikan. Dia sendiri bilang, saya di dalam pidato dia nangis-nangis itu, bahwa saya harus pura-pura smile pada saat saya diserang. Saya harus pura-pura bisa terima pada saat saya dipojokkan. I have to just pretend gitu. Nah, bayangin orang hidup dengan pura-pura, dengan hipokrisi, dengan kemunafikan, itu bebannya, pressure-nya luar biasa loh. Luar biasa. Kayak kita menyimpan lava, lahar yang mendidih dan belum meletus. Pada saat kejadian itu, dia tanpa dia sadari, di luar kontrolnya dia, itu lahar lava muncul seperti gunung meletus. Dahsyatnya, keluar semuanya dengan tamparan. Dia sudah memupuk kehidupan yang baik bersama keluarga dan istrinya selama beberapa tahun terakhir ini. Dia wujudkan dalam program di YouTube. Dan dia menjadi sosok family, the Smith family ini sosok yang boleh bilang hampir sempurna, yang hampir orang mau menjadi teladani gitu. Bagus banget keluarga ini, kompak, suami istri ini. Begitu dia menampar, buyar semuanya sekarang. So, kesimpulan bahasa Inggrisnya, well, he's not that perfect after all. Tidak sesempurna yang kita bayangkan. Bahkan ada sosok iblis yang take over panggungnya dan melecehkan kita sebagai penonton. Aduh Pak, kalau saya kan Bapak nih misalnya sebagai Steven Spielberg, orang petinggi, bahkan kita di TV deh, ada orang menampar di depan muka kita, kita kan merasa kita
nggak dihargai, Pak. Betul, betul. Nggak direspek kan. Jadi basically Tuhan ingin buka, menurut saya gini, Tuhan Yesus ingin buka mata kita. Bahwa yang selama ini kalian idolakan, yang kalian puja, nih tampilan sebenarnya. Nih, aku kasih lihat nih. Wah, seorang Will Smith bisa melakukan satu kerja. Apa? Kalau dibilang, ya I'm out of control, I'm very emotional, that is your problem, yang you harus simpan di rumah dan tidak dibawa ke atas pentas publik. Ya. Dan lagi you adalah seorang teladan, seorang panutan gitu, dan tidak dibenarkan. Nah, kalau misalnya dia lolos nih, Akademi Oscar tidak memberikan sanksi, lebih parah lagi, Pak. Dia harus kalau dia tidak, dan ini menjadi perdebatan sekarang di sosial media bahwa Will Smith harus disangsikan. Ada yang bilang jangan dong, ini kan dia udah nangis, dia udah minta maaf. Ya tetap kalau dia dibiarkan, Oscar tahun depan ada yang naik panggung tabok. Di Indonesia tiba-tiba ada acara live, ada orang naik panggung dia tabok. Di depan kelas si anak ke depan gurunya nggak suka dia tabok. Akhirnya apa? Seperti biasa aja Will Smith nabok di depan 500 juta penonton di sini, dimaafkan, dibenarkan aja. Kita menunjukkan kebencian kita mengekspresikan hatred, mengekspresikan kemarahan kita di depan publik, itu fine. Ya. Saya menentang, saya menolak itu menjadi bagian daripada the new normal life saya. Betul. Nah, sekarang aja udah pandemi setengah mati, new normal saya udah hidup pakai masker segala macam, tiba-tiba kok jadi biasa lihat orang tampar-tamparan di mana-mana gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi sebenarnya di Hollywood itu bukan contoh yang baik ya untuk kita ya. Tepat. Karena itu juga ekspresi daripada iblis ingin mengontrol manusia seluruh dunia ini. Ini kita harus waspada. Tapi karena topik kita ini adalah self-control, karena Will Smith itu tidak bisa mengontrol dirinya, saya mengamati ada dua aspek ini, Pak. Yang pertama, yang tadi Bapak bilang, munafik. Yes. Jadi memang orang yang munafik bisa saja dia pura-pura, dia bisa melakukan yang baik di depan orang, tapi di belakang dia bajunya beda, hatinya dalamnya sama bajunya beda. Dan ini sebenarnya jadi beban. Jadi ada sewaktu-waktu akan terjadi perubahan seperti yang dialami oleh Will Smith. Sepertinya dia orang yang hebat, family man, tapi dia nggak bisa mengontrol emosinya pada saat yang Piala Oscar tadi Bapak bilang itu adalah acara sakralnya daripada Hollywood. Seluruh dunia menontonnya. Dan itu pada saat itu dilukai, sampai tadi Bapak bilang ini bisa saja mempengaruhi yang lain untuk sedikit-sedikit tampar. Terus apalagi kalau misalnya gayanya orang Indonesia, kalau yang ini bilangnya minta maaf karena hilaf. Nah, padahal itu sebenarnya bukan karena hilafnya, karena sudah ada dalam sebelumnya, yaitu akarnya apa? Salah satunya adalah yang tadi Bapak bilang, munafik. Yes. Betul. Menampar scripted dan unscripted itu beda, Pak. Kalau scripted itu di filmnya, menampar adegan, acting. Ini unscripted, menampar ini punya makna yang sangat-sangat berbeda. Betul. Jadi violence itu, kekerasan itu diperbolehkan. Kalau Will Smith tidak disangsikan, diberi sanksi, berarti violence boleh secara unscripted, live. Jadi tidak di setting gitu. Jadi udah boleh gitu. Jadi itu what does it say? Apa yang dia sampaikan? Bahwa it's a new normal, pakai masker dan violence sangat-sangat biasa, bagian daripada hidup dan boleh dianjurkan kepada anak. Nah, ini kan anak-anak kecil kita semua anak cucu kita akan menonton itu, dan itu sebagai patokan, itu bahaya. Betul. Yang saya mau sampaikan adalah begini, bahwa kalau bicara soal self control, bukan saja self control in emotion yang harafiah konteksnya
menahan emosi. Self control bukan itu saja. Saya lebih juga ingin sampaikan bahwa self control itu adalah ya seperti orang-orang saudara-saudara kita dari saudara Muslim kita yang mau masuk ke Ramadan, puasa, itu self control mereka tuh dahsyat, Pak. Yang mereka harus menahan dahaga, lapar, dan mereka terlatih setiap 1 tahun tuh harus 30 hari berpuasa. 30 hari. Kita juga diajarkan, ada yang melakukan, ada yang tidak. So self control is that. It's menanggalkan semua ego kita, meninggalkan keserakahan greed itu tidak boleh ada. Otak kita, hati kita dedicated kepada full focus. Full focus for what? Full focus to control your emotion, to control your ego, to control your body, mind, and spirit ini harus benar-benar kita yang pegang kendali. Betul. Kalau enggak, kita akan selalu melihat Hollywood sebagai pahlawan, idola gua, my second Bible. Setelah Bible yang utama ada, my second Bible is Hollywood. Jadi kita harus bisa memilah mana yang good and what is bad. Kalau ini sudah bad, ya kita harus bisa kurangi, menyaksikan hal-hal yang tidak memberkati kita. Betul, tidak Pak. Menambah poin di dalam pikiran kita. Jadi supaya bisa self-control, there's only one recipe. To get the Holy Spirit, menanam wisdom di dalam hati dan pikiran kita sebagai fondasi utama. Kalau kita sudah ada wisdom itu, self-control itu, baru kita bisa berpuasa. Kita bisa mengontrol untuk tidak nonton Avengers. Walaupun kita pengen banget, ya tapi karena kita ada kewajiban lain, kita tahu prioritas kita. Saya mungkin Will Smith, saya geram sekali dia menghina istri saya. Oke, sebagai laki-laki, kodrat laki-laki membela yang lemah, membela istri, ya oke, fine. Ya tapi dia gak ada wisdom. He was lack wisdom. Dia kurang wisdom, bijaksana pada saat itu, tanpa berpikir dulu. Dia masuk maju, hajar aja udah. Betul. Nah, ini Pak, makanya kan penguasaan diri itu adalah satu dari bagian dari buah roh. Nah, itu kan ada 9 buah roh itu kan Pak. Jadi buah roh itu kan nampak kalau kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan, ego. Tepat. Nah, makanya kita bisa mengontrol diri kita asal kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang Bapak tadi bilang itu termasuk pikiran kita, waktu kita mau melakukan ini, kita harus bisa tepat nggak nih, waktunya udah bagus nggak nih saat ini? Apakah ini memang cocok nggak saat ini? Apakah ini sudah bijaksana nggak ini yang saya lakukan? Nah ini kan juga harus ada penyaringan dari akal budi kita. Nah, kan yang dilakukan oleh Will Smith, dia nggak mikir ini akibatnya apa nih kalau saya tampar ini Chris Rock nih, apakah ini akan pengaruhnya besar nih, panjang nggak ini, nggak mikir. Karena yang tadi Bapak bilang, saya sih lihat ada dua sisi Pak, ada dua hal yang memang jadi perhatian kita supaya kita nggak melakukan seperti yang dialami oleh Will Smith. Tadi yang pertama itu tentang kemunafikan. Karena orang munafik sebenarnya dia membebani pikirannya sendiri, membebani rohnya, Pak. Betul. Dia hanya mau dilihat orang bagus semua. Tapi dia nggak lihat bahwa mata Tuhan melihat kita, hati kita sampai yang paling dalam. Apa yang kita pikirkan, Tuhan juga lihat, Tuhan juga tahu apa yang kita pikirkan. Mungkin orang nggak tahu, mungkin saya ngomong, saya pikirkan, mungkin apa yang saya pikir Pak Richard nggak tahu, apa yang Pak Richard pikirkan saya nggak tahu. Tapi kan Tuhan tahu, Pak. Nah itu sebabnya sebenarnya munafik itu sebenarnya membebani diri sendiri. Betul, setuju. Dan kita harus pertama ini harus buka topeng kita ini, harus buang topeng kita, topeng kemunafikan, Pak. Kita harus bisa tampil dengan memang bukan kita katakan ini gue banget, bukan, tapi saya mau terbuka, mau dipimpin oleh Roh Kudus,
untuk bisa dibentuk. Sehingga saya punya buah roh. Salah satu buah rohnya adalah penguasaan diri. Makanya untuk bisa self-control ini, buanglah kemunafikan. Ya. Karena kemunafikan itu sesuatu yang sebenarnya sampah dalam hidup kita. Sampah dalam pikiran kita. Dan penyakit. Itu enggak, penyakit, jadi penyakit. Tumor. Betul. Dan tanpa kita sadari, ada satu domino efek yang otomatis terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memakai topeng kemunafikan itu. Ya akan merembet kemana-mana tanpa kita sadari loh. Betul. Banyak orang merasa hidupnya udah benar, jalannya udah benar, udah I walk up on the word of God. Saya berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sangat hati-hati. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, dia sangat-sangat hati-hati. Begitu satu hal yang terjadi, persis seperti Will Smith, iya. Dia akhirnya akan ngelamun di kamar malamnya. Pasti dia akan, what did just happen? Apa yang terjadi tadi? Kok bisa gue melakukan itu? Iya. Ya itu yang saya tadi bilang, automatic domino effect dari menyimpan kemunafikan itu. Dengan banyak senyum, pura-pura, nggak tulus, nggak ikhlas, hanya untuk menyenangkan orang, tapi dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Betul. Dia menyimpan itu, dan akhirnya apa? Iblis memakai kendaraan itu, kemunafikan itu, untuk menghancurkan dia sendiri. Betul. Karena kemunafikan itu bagaikan bom waktu, Pak. Yes, itu Pak. Gunung meletus. Iya, sewaktu-waktu meletus. Tadi yang Bapak bilang itu kayak Gunung Merapi, sewaktu-waktu Rafa itu kan akan terbongkar gitulah. Jadi betul. Kemunafikan, dosa apapun juga harus dibongkar, harus diakui di hadapan Tuhan. Harus diselesaikan. Karena jangan sampai kita pikir, saya sudah mau baik ini, tapi kok kayak gini. Mungkin juga ada orang berpikir, ini roh dirasuk roh jahat. Apa nih Will Smith sampai tampar Chris Rock ini? Iya. Padahal bukan masalah dirasuk sama roh jahat, karena pikirannya yang dikontrol gitu, karena ada kemunafikan. Ini yang pertama Pak, yang saya lihat. Yang kedua adalah karena dia memegang sesuatu yang dia pikir ini paling berharga dalam hidupnya, dan dia belum serahkan kepada Tuhan. Betul. Contoh kalau dari Will Smith ini yang saya lihat, ya memang dia ada masalah dalam rumah tangga. Dan dia ingin pertahankan rumah tangganya. Dia ingin jaga istrinya dengan baik. Nggak salah. Itu nggak salah. Tapi yang masalahnya, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, jangan disimpan sendiri aja. Jangan disimpan sendiri. Jadi seolah-olah ini milik saya. Bukan. Ini bukan milik saya. Ini milik Tuhan yang Tuhan percayakan ke saya untuk saya kelola baik. Ya, betul. Betul. Sangat betul. Jadi bukan hanya sekedar apa ya Pak ya. Makanya ada orang yang singgung soal itu saja yang kita anggap paling berharga, kita marah Pak. Marahnya meledak, nggak bisa kontrol lagi emosinya. Iya benar. Misalnya contoh misalnya gini sih Pak. Orang nih egonya tinggi. Ya. Waktu dia berkendara terus disalip sama orang lain, dia marah Pak. Iya. Dia bisa maki-maki, dia bisa kejar, bisa apa. Karena apa? Karena dia merasa, gue gak boleh dilewatin. Iya. Egonya itu. Nah ini ya kadang-kadang kita harus tahu, di mana hal-hal yang kita pikir, ini berharga, paling berharga dalam hidup saya. Ini yang kita harus ini. Karena iblis tahu ini. Iya. Cara berpikir kita, iblis tahu. Makanya iblis ingin berusaha mencari kesempatan di mana masuknya. Ya. Nah, Will Smith di situ kelemahannya Pak, yang saya lihat kedua. Nah, bagaimana menurut Pak Richard? Self control itu sebetulnya kalau kita bicara self ya, diri sendiri, control itu ada maknanya Pak. Jadi kalau self control itu saya dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya sendiri seorang secara manusia, saya bisa kontrol mobil ini.
Tapi kalau self control yang Tuhan harapkan adalah self saya itu bukan saya lagi. Self saya adalah Yesus. Iya. Hidupku, kan ada lagu tuh, hidupku bukan aku lagi. Iya. Ya, tapi Yesus di dalamku. Iya. Jadi who is actually controlling? It's not Betul. me. It's actually Jesus controlling. Betul. Yesus yang kontrol. Jadi kalau kita bicara self control, artinya it's not kemampuan kita manusia, kemampuan kita seorang, kemampuan daripada Yesus. Iya. Caranya gimana? Ya berserah. Setiap kali saya ingat dari kecil saya membesar, orang tua saya selalu mengajarkan berdoa, Tuhan, saya terima kasih untuk makanan ini, terima kasih untuk situasi ini, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kata-kata serahkan ke tangan-Mu artinya you take control, God. Iya. Kau ambil alih, kau kontrol semua ini. Iya. Bukan kita. Nah, yang terjadi sama Will Smith sepertinya tidak seperti itu. He was in control, tapi self-control yang salah, yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, betul. Akibatnya begitu. Dia meladeni ego dia pribadi secara manusia, dia melayani emosinya, disiram bensin sama iblis, pas, hajar, ledaklah itu. Dan akhirnya apa? Ya merugi ya dia sendiri. Ya. Tapi kalau seandainya pada saat itu dia melihat pelecehan itu terjadi di atas panggung, di atas umum, segala kehebatannya Will Smith dan keluarga, nama besar keluarganya itu harus diruntuhkan. Dia so be it. Orang mau hina, mau ledek, ya biarin. Orang Tuhan Yesus diludahi kok di nama besar Yesus Kristus. Tuhan kita hancur, diludahi, dipecut, disiksa di depan publik. Betul. Apa nggak lebih parah? Nggak lebih parah daripada tamparannya Chris Rock? Iya. Kristus menampar. Nggak jauh beda loh. Nggak jauh beda sama ini. Kristus kita lebih parah. Betul. Jadi dia punya bukan saja fisik, badannya dia pasrah, tapi nama baik dia, nama keagungan dia adalah Tuhan, ditanggalkan, dihancurkan. Betul. And Yesus bisa menerima itu tanpa melawan balik. Ya. Dihina, diludahin, dia tidak lawan balik. Nah, problemnya Will Smith tidak mau menjadi seperti Yesus, to be like him. Betul. Dia akhirnya, gue nggak terima istri gue dihina, maju, dia tampar belakang. Dan itu sudah bisa menjelaskan bahwa dia ada Yesus apa tidak di dalam kehidupan dia. Harapan saya, kita anak-anak Tuhan, bolehlah, saya tidak melarang juga nonton film-film Hollywood, saya juga suka nonton, tapi jangan mengidolakan. Iya, betul. Apalagi betul. Yang namanya patung Oscar jangan diberhalakan. Betul. Jangan menganggap mereka adalah the perfect industry, the perfect culture, the perfect influencer. No. The perfect influencer for us is Tuhan Yesus. Itu adalah influencer yang terbaik, yang paling sempurna. Betul. Dan biarkan dia mengambil alih dan mengontrol hidup kita. Jadi kalau kita bilang, I have self-control, yang artinya saya punya penguasaan diri yang dikuasai dan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Itu Pak. Jadi yang tadi Bapak bilang itu, jadi seharusnya kalaupun juga kita mengalami penghinaan, dihina, difitnah, nama baik kita direcehkan, dan semua kebaikan kita kepada seseorang atau sekelompok itu dianggap nol seperti yang Tuhan Yesus alami. Kita ingat bagaimana penderitaan Yesus karena kita orang berdosa ini. Betul. Jadi kita harus tetap patokannya pada Yesus. Justru pada saat seperti itu kita harus berbahagia. Ya. Kenapa? Karena kita mengambil bagian penderitaan Yesus. Betul. Karena kita dihina, makanya kita bisa mengontrol diri kita karena kita kita harus sabar ini, kita harus tahu nih. Makanya yang jadi semua apa yang kita pikir ini baik dalam hidup kita, yang berharga dalam hidup kita harus persembahkan juga kepada Tuhan. Jangan kita kontrol sendiri. Ya. Pak, saya potong. Tadi Bapak ngomong menarik sekali. Bahwa kalau saya ngebayangin begini,
kita rewind. Ya. Pada saat Chris Rock melecehkan, menertawakan istrinya, kepalanya ada botak begitu, botak dan menghina dan pokoknya whatever lah, dilecehkan. Saya berharap mungkin pada saat Will Smith hanya senyum, menoleh ke istrinya dan istrinya bete dan marah, dia tetap melihat ke Chris Rock dan dia senyum. Mungkin istrinya akan berbisik, Will, kok lu nggak ngebelain gue sih? Saya akan bilang, saya harap Will bilang, biar Tuhan yang bela, ya kan? Pada saat selesai acara, kan pasti ada press conference, bukan press conference lah, wartawan pada nanya, Will, gimana Will, lu dilecehkan bagaimana? Saya berharap dia keluar kata-kata, saya mau seperti Yesus, saya mau mengambil, saya bisa merasakan bagaimana penindasan kepada Yesus pada saat sebelum dia disalib. Saya mau carry the cross. Saya mau bukan carry the cross lah. Saya mau merasakan apa yang dirasakan Yesus pada saat itu. Bagi saya kejadian tadi itu adalah penghinaan yang luar biasa di depan 500 juta penonton. Penyiksaan yang luar biasa. Tapi saya bisa melihat bagaimana Kristus saya yang lebih sengsara dari saya. Jadi saya bisa terima dan saya memaafkan Chris Rock. Wah, dahsyat itu. Betul. Wah, itu kalau sampai begitu kata-katanya, bayangan saya kalau itu terjadi, itu kan berkat. Ini ada Pak dalam Matius 5 Pak. Iya. Kan dikatakan demikian Pak. Berbahagialah kamu kalau kamu dihina, difitnah karena namaku. Karena kamu juga akan kamu mengalami juga seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Tapi itu sampai ayat 12 belum nggak stop di ayat 12. Tapi ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi artinya pada saat kita difitnah, saat kita ditindas, saat kita dulu mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, secara verbal itu menusuk sekali. Tapi kalau kita tahu bahwa ini kita ambil bagian dari penderitaan Yesus, kita berbahagia. Dan pengaruh kita adalah garam dan terang dunia. Betul. Yes. Nah, itu sebabnya self-control itu perlu karena kita ingin menggarami dan menerangi dunia. Betul. Dan yang pegang kendali sebetulnya bukan kita, yaitu Yesus. Yesus. Betul. Karena kita selalu ingat salib Yesus. Yesus menebus kita karena dosa kita sih. True. Karena kita ini karena saya Yesus mati di kayu salib. Dan itu sebabnya masa saya nggak balas budi kepada Yesus. Tepat, betul. Nah ini sebabnya self control itu penting karena dengan self control itu kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, memberikan respon yang baik. Itu mengakibatkan kita menjadi garam dan terang dunia. Maka itu saya sekarang selalu berdoa dengan kata-kata, please Lord, tolong Tuhan, ambil alih, pegang kendali, Tuhan atur, saya serahkan semua kepada Tuhan. Nah, itu yang saya rasa adalah doa yang berserah. Take control of my life, ambil kendali hidupku. Jadi kalau sudah begitu, artinya setiap tutur kata, tindak laku, apapun yang kita lakukan, seizin dan sesuai jalannya Tuhan. Betul. Karena Tuhan maunya begitu. Betul. Jadi ada wisdom, the do and the don'ts lah. Ada automatic automation yang don't do that. Okay, do that. Jangan maju ke depan, jangan tampar. Ada itu. Kemarin saya lihat Will Smith gak ada itu. Kayaknya hilang. Udah maju aja, hajar aja. Itu udah. Itu apa ya? Sudahlah. Saya hanya bisa berdoa buat dia. Agar dia bertobat. Ya memang walaupun ada orang yang bilang gini, saya ngomong dulu baru mikir. Betul banget. Tapi itu bukan alasan untuk tidak self control gitu lah. Iya betul. Kalau kita selalu ingat
tentang penderitaan Yesus di kayu salib, itu yang akan menolong kita bahwa kita hidup bukan dari diri kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Dan itu yang kita membuat kita jadi, oh ya, saya harus kontrol diri saya ini. Karena Yesus yang mati bagi saya, buat saya ini. Nah, itu sebabnya self control ini sangat menarik deh Pak. Kita belajar dari kasus Will Smith ini, bukan kita ingin menjelekkan Will Smith-nya ya, tapi kita ingin ngangkat ini supaya kita tahu nih bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus, kita jangan munafik lah. Betul. Jangan pelihara kebiasaan munafik. Terbuka. Terus yang kedua, kita harus serahkan semua nih. Yang terbaik, yang paling berharga dalam hidup kita, maupun juga yang paling lemah dalam diri kita. Kita harus serahkan pada Tuhan. Ini dua kutub yang bisa diserang sama iblis. Yang paling lemah sama yang paling kuat. Betul. Nah, itu sebabnya kita belajar sini supaya bagaimana kita self control. Yang penting dasarnya adalah kita ini orang ditebus Yesus, kita harus dikontrol oleh Yesus, kita harus tahu penderitaan Yesus, karena kita jangan munafik. Juga kita serahkan semua hidup kita, kekuatan maupun paling kelemahan diri kita. Ya, ada closing statement dari Pak Richard? Oke. Ya, udah itu aja. Saya senang sekali diajak Pak Andi untuk membahas subjek topik-topik yang lagi kekinian. Iya. Kita bukan ingin menertawakan kejadian itu, kita menyayangkan itu terjadi. Iya. Tapi kewajiban kita adalah berdoa untuk mereka. Betul. Will Smith dan Chris Rock, agar mereka saling memaafkan dan berubah dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah memberi contoh yang tidak baiklah kepada seluruh dunia gitu. Betul. Dan kita sebagai orang Kristen ya belajar sesuatu dari situ pada hari ini dari sajian dari Pak Andi, yaitu self control. Itu patut diberikan kepada Tuhan yang mengkontrol hidup kita. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Richard. Ya, saudara-saudara boleh sharing apa yang sudah alami, saudara boleh share link ini dan juga like. Silakan saudara kasih komen apa yang saudara usulkan tentang topik-topik yang mau dibicarakan dalam Redemption Issues. Kami sangat terbuka. Dan Pak Richard, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom. Shalom. Terima kasih.